Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang aproksimasi derivatif metode selisih terbagi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Perlindungan Harahap dengan NIM 18006086, Novia Widela Ivania dengan NIM 1800606096, dan Muhammad Syafiq Irfan dengan NIM 1800061115. Untuk selanjutnya, silahkan teman-teman untuk dapat menyimak video penjelasan dari kelompok kami. Aproksimasi derivatif. Keterdiferensialan merupakan sifat fungsi seperti kekontinuan. Derivatif kedua didefinisikan sebagai derivatif dari derivatif pertama dan derivatif tingkat tinggi lainnya. F aksen C sama dengan limit fx dikurangi fc per x kurangi c untuk x mendekati c. Fungsi f dikatakan diferensial di c jika derivatifnya di x sama dengan c ada, yaitu f aksen c ada. Berikut grafiknya. Selanjutnya, dengan mengambil c sama dengan x0 dan x sama dengan x0 plus h atau h sama dengan x dikurangi x0, maka diperoleh hubungan x mendekati c ekuivalen dengan h mendekati 0, sehingga derivatif fungsi f di titik x0 dapat pula dinyatakan sebagai f aksen x0 sama dengan limit f x0 plus h sama dengan f x0 per h untuk h mendekati 0. Sepanjang limit ada, jika limit ini tidak ada, maka dikatakan derivatif f di c tidak ada. Definisi ini biasanya dipakai sebagai dasar untuk membangun skema aproksimasi derivatif, yaitu melalui formula f aksen x0 sama dengan fx0 plus h dikurangi fx0 per h. Dengan mengambil h yang cukup kecil, formula ini tidak dapat memastikan pengaruh h terhadap akurasi aproksimasi derivatif dan tidak dapat digunakan untuk mengaproksimasi derivatif di titik ujung kanan interval. Sehingga perlu dibangun skema aproksimasi yang tidak hanya mampu memberikan nilai aproksimasi derivatif, tetapi juga estimasi galat sebagai fungsi h. Selanjutnya, subbab yang pertama adalah aproksimasi derivatif pertama. Dengan asumsi f terdiferensial pada semua tingkat, maka kita dapat menyajikan fungsi f dalam bentuk deret Taylor, yaitu membolehkan n mendekati tak hingga dengan mengambil x dikurangi x0 sama dengan h pertama, h sama dengan x0 min x kedua. Dengan mengurangkan ekspansi hasil dari pertama dan kedua, diperoleh 3 formula. Yang pertama, formula selisih maju, yaitu f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 per h. Lalu yang kedua, formula selisih mundur, f aksen x0 sama dengan f x0 dikurangi f x0 dikurangi h per h. Lalu formula yang ketiga yaitu formula selisih terpusat, yaitu f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 min h per 2h. Selanjutnya, estimasi galat aproksimasi derivatif akan dijelaskan oleh Mas Parlin. Baiklah, selanjutnya yaitu estimasi galat aproksimasi. Nah, derivasi formula galat aproksimasi derivatif tidak begitu sederhana karena melibatkan konsep dan analisis real. Nah, di mana pada kesempatan kali ini dua cara yang akan diperkenalkan, yaitu pertama menggunakan polinomial interpolasi, yaitu merupakan salah satu cara yang menggunakan formula galat aproksimasi dengan polinomial interpolasi. Misalkan f didefinisikan a, b, diimplementasikan bilangan real, terdiferensial sampai dengan tingkat n ditambah 1,
dan X0, X1 sama dengan Xn elemen dari A, B, bila Pnx polinomial interpolasi derajat n dengan node X0, X1 sampai dengan Xn, maka untuk setiap X elemen dari A, B terdapat F elemen dari A, B. Sehingga Rnfx didefinisikan sebagai Fx dikurang Pnx sama dengan F pangkat n ditambah 1 dikali epsilon per n ditambah 1 faktorial jumlah dari n dengan n dan k sama dengan 0 dikali x dikurang xk. Nah, dengan keberadaan epsilon bergantung pada x, atau lebih jelasnya kita tulis dengan epsilon sama dengan epsilon x, di mana untuk n sama dengan 1 merupakan polinomial interpolasi P1x dengan node yaitu x0 dan x1, didefinisikan sebagai x0 ditambah h atau h sama dengan x1 dikurang x0. Nah, kemudian diberikan sebagai berikut. P1x sama dengan fx0 ditambah x dikurang x0 dikali f dikali x0 ditambah h dikurang fx0 per h dengan x elemen dari x0, x1. Kemudian fx sama dengan p1x ditambah f pangkat n dikali fx per 2 faktorial dikali x dikurang x0 dikali x dikurang x0 dikurang h. Kemudian teman-teman, ambil derivatif pada kedua ruas. Terapkan aturan derivatif hasil kali. Kemudian akan diperoleh f aksen x sama dengan f dikali x0 ditambah h dikurang fx0 per h ditambah 1/2 d per dx buka kurung turunan kedua f epsilon x dikali x dikurang x0 kuadrat dikurang h dikali x dikurang x0 tutup kurung. Hasilnya adalah f dikali x0 ditambah h dikurang fx0 per h ditambah 1/2 turunan kedua f epsilon dikali 2 dikali x kurang x0 kurang h tutup kurung ditambah 1/2 dari x dikurang x0 kuadrat dikurang h dikali x dikurang x0 dikali d per dx turunan kedua f epsilon x. Kemudian teman-teman, perhatikan bahwa pada penjabaran ini kita tidak memperoleh informasi tentang derivatif d per dx turunan kedua f epsilon x. Tetapi jika x diambil cukup dekat dengan x0, yaitu x diimplementasikan dengan x0, maka f aksen x diimplementasikan dengan f aksen x0. Dan suku x dikurang x0 diimplementasikan dengan 0. Sehingga suku ketiga ekspresi ini menjadi 0. Maka kita akan memperoleh f aksen x0 sama dengan f dikali x0 ditambah h dikurang fx0 per h ditambah h per 2 turunan kedua f dikali epsilon. Dengan argumen yang sama, aproksimasi selisih mundur memberikan estimasi galat, yaitu delta A sama dengan sigma x h epsilon h untuk suatu epsilon elemen dari x0 dikurang h1, x0, yaitu f aksen x0 sama dengan f dikali x0 dikurang h dikurang fx0 per h ditambah h per 2 turunan kedua f epsilon. Kemudian dengan ide sejalan dan melalui penjabaran yang cukup panjang, estimasi galat untuk formula selisih terpusat adalah EC sama dengan min turunan kedua F epsilon per 6 H kuadrat, yakni berlaku F aksen X0 sama dengan F
dikali X0 ditambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H dikurang turunan ketiga F dikali epsilon per 6H kuadrat. Dimana untuk suatu epsilon elemen X0 dikurang H1, X0 ditambah H. Dengan demikian selisih terpusat memberikan konvergensi order kedua, ditulis 0H kuadrat. Nah, ini berarti kecepatan nilai F dikali X0 ditambah H dikurang Fx0 dikurang H per 2H menuju F aksen X0 berbanding kuadrat dengan kecepatan H menuju 0. Sebagai ilustrasi, jika H diperkecil menjadi ataupun menjadi setengahnya H per 2, maka galat turun menjadi seperempat dari semula, dan juga seterusnya. Kemudian teman-teman, berdasarkan order konvergensi di atas, maka dapat disimpulkan formula selisih terdapat lebih cepat konvergen daripada formula 2 titik. Nah, itu adalah merupakan cara pertama menghitungnya menggunakan polinomial interpolasi. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dengan menggunakan cara kedua, yaitu menggunakan teorema Taylor. Nah, dengan menetapkan H sama dengan 1 pada teorema Taylor, maka diperoleh Fx0 ditambah H sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali H ditambah F aksen epsilon per 2 H kuadrat, dimana untuk suatu epsilon elemen dari X0, X0 ditambah H, penyajian F aksen X0 secara eksplisit menghasilkan F aksen X0 sama dengan Fx0 ditambah F dikali X0 ditambah H dikurang Fx0 per H dikurang F aksen ataupun F turunan kedua F epsilon per 2 H kuadrat. Nah, rekan-rekan, ini menunjukkan galat formula selisih maju adalah EF sama dengan min turunan kedua F epsilon per 2 H kuadrat. Lalu, dengan argumen yang sama, teorema Taylor diterapkan pada interval X0 dikurang H, X0. Maka diperoleh F X0 dikurang H sama dengan Fx0 dikurang F aksen X0 dikali H ditambah turunan kedua F epsilon per 2 H kuadrat. Dimana untuk suatu epsilon elemen dari X0 dikurang H, X0 dan setelah F aksen X0 disajikan secara eksplisit, maka diperoleh F aksen X0 sama dengan Fx0 dikurang F X0 ditambah H per H ditambah turunan kedua F epsilon per 2 H kuadrat. Ini menunjukkan galat formula selisih mundur adalah EB sama dengan turunan kedua F epsilon per 2 H per 2 dikali H. Nah, untuk mendapatkan galat aproksimasi dengan formula selisih terpusat, kita menggunakan teorema Taylor dengan N sama dengan 2 sebanyak 2 kali, yaitu pertama F X0 ditambah H sama dengan Fx0 ditambah F aksen X0 dikali H ditambah turunan kedua Fx0 per 2H dikali H kuadrat ditambah turunan ketiga F epsilon 1 per 3 faktorial dikali H pangkat 3. Lalu yang kedua yaitu Fx0 dikurang H sama dengan Fx0 dikurang F aksen X0 dikali H ditambah turunan kedua Fx0 per 2 dikali H kuadrat dikurang turunan ketiga F epsilon kedua per 3 faktorial dikali H pangkat 3. Dimana untuk suatu epsilon 1 elemen dari X0, X0 tambah H dan epsilon 2 elemen dari X0 dikurang H, X0. Dan kedua persamaan ini dikurangkan untuk mendapatkan F aksen X0. Hasilnya adalah sebagai berikut. F aksen X0 sama dengan F dikali X0 ditambah H dikurang F X0 dikurang H
per 2H dikurang H kuadrat per 6 dikali turunan ketiga epsilon 1 ditambah turunan ketiga epsilon kedua per 2. Lalu dengan asumsi derivatif ketiga yaitu G X didefinisikan sebagai turunan ketiga fx kontinu pada x0 dikurang h, x0 ditambah h. Maka dengan teorema maksimum minimum, fungsi G mencapai maksimum dan minimum pada interval ini. Misalkan M didefinisikan sebagai minimal Gx dan M besar didefinisikan sebagai maksimal Gx dengan X elemen dari E, di mana E didefinisikan sebagai X0 dikurang H, X0 ditambah H, dengan menetapkan A didefinisikan sebagai turunan ketiga F epsilon 1 ditambah turunan ketiga F epsilon 2 per 2. Maka berlaku A lebih besar atau sama dengan M kecil kurang dari atau sama dengan M. Maka epsilon elemen dari X0 dikurang H, X0 ditambah H, sehingga turunan ketiga epsilon sama dengan G epsilon sama dengan A. Nah, substitusikan hasil ini ke persamaan sebelumnya, sehingga akan diperoleh F aksen X0 sama dengan F dikali X0 ditambah H dikurang F dikali X0 dikurang H per 2H dikurang H kuadrat per 6 dikali turunan ketiga F epsilon, dimana untuk sebuah epsilon elemen dari X0, H, X0 ditambah H ini menunjukkan formulasi terpusat, yaitu adalah EC sama dengan min turunan kedua F epsilon per 6 dikali H kuadrat. Nah, kesimpulannya teman-teman, ternyata kedua metode ini memberikan estimasi galat yang sama, yaitu OH untuk formula selisih maju dan selisih mundur, dan juga OH kuadrat untuk selisih berpusat. Nah, inilah cara menghitung menggunakan teorema Taylor. Yang selanjutnya adalah aproksimasi order tinggi. Yang pertama, formula 3 titik tepi, yaitu menggunakan X0, X0 plus H dan X0 plus 2H diberikan Virus dan Burden 2001. Untuk turunan yang pertama adalah 1 per 2H dalam kurung min 3F X0 plus 4F X0 plus H min F plus 2H. Dengan estimasi galat E sama dengan turunan ketiga kali epsilon per 3 kali H pangkat 2, epsilon elemen dari X0, X0 plus 2H. Yang kedua adalah formula 5 titik terpusat. Untuk turunan yang pertama adalah 1 per 12H dalam kurung F kali X0 min 2H min 8F X0 min H plus 8F X0 plus H min F dalam kurung X0 plus 2H. Dengan estimasi galatnya adalah E sama dengan F pangkat 4 kali epsilon per 30 kali H pangkat 4, epsilon elemen dari X0 min 2H, X0 plus 2H. Yang ketiga adalah formula 5 titik tepi. Turunan yang pertama adalah 1 per 12H dalam kurung min 25F X0 plus 48F X0 plus H min 36 X0 plus 2H plus 16F X0 plus 3H min 3F X0 plus 4H.
dengan estimasi Galat, yaitu E sama dengan F pangkat 4 kali Epsilon per 5 kali H pangkat 4, Epsilon elemen dari X0, X0 plus 4. Baik, selanjutnya di sini kita mempunyai suatu contoh permasalahan, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus 1, yaitu sebuah polinomial derajat 3. Aproksimasilah f aksen 1 dengan mengambil h sama dengan 0,1 untuk masing-masing formula berikut. Yang pertama formula selisih maju, lalu yang kedua formula selisih terpusat, dan yang ketiga formula 5 titik terpusat. Hitunglah Galat nyata aproksimasi dari masing-masing formula tersebut. Penyelesaian, karena fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus 1, maka nilai eksak derivatif diperoleh. Pertama kita cari turunan dari fx atau f aksen x nya, yaitu diperoleh 3x pangkat 2 plus 2x plus 3. Karena tadi kita mengambil f aksen 1, jadi kita ubah x nya ke 1 dan menghasilkan 10. Jadi turunan pertamanya yaitu 10. Selanjutnya yang pertama selisih maju. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita ketahui bahwa selisih maju rumusnya yaitu f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 per h. Nah, karena tadi kita mencari f aksen 1 dan kita ketahui x0 nya 1 dan hanya kita ketahui 0,1, maka menjadi f 1 ditambah 0,1 yaitu 1,1 dikurangi f x0, x0 nya yaitu 1,0 per h hanya 0,1. Nah, agar kita dapat memperoleh 10,51 ini, f1,1 dan f1,0 ini kita substitusikan ke fx yang tadi, yang ini fx sama dengan x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 3x plus 1. Nah, setelah di proses, hasilnya menjadi 10,51. Lalu yang kedua selisih terpusat. Rumusnya yaitu f aksen x0 sama dengan f x0 plus h dikurangi f x0 min h dibagi 2h. Seperti tadi, f aksen 1 sama dengan f1,1 diperoleh dari 1 ditambah 0,1, hasilnya jadi 1,1 dikurangi f 0,9 diperoleh dari 1 dikurangi 0,1 dibagi 0,2, 2 dikali 0,1 yang hasilnya 0,2. Nah, f1,1 dan f0,9 kita substitusikan juga ke fx, lalu kita peroleh 10,0,1. Lalu yang ketiga selisih 5 titik terpusat. Di sini rumusnya cukup panjang, yaitu f aksen x0 sama dengan 1 per 12h dikali f x0 min 2h min 8f x0 min h plus 8f x0 plus h kurangi f x0 plus 2h. Jadi f aksen satunya sama dengan 1 per 12 dikali h yaitu 0,1 dikali f 1,0 dikurangi 2h yaitu 2 dikali 0,1 dikurangi 8f 1,0 minus 0,1 ditambah 8f 1,0 plus 0,1 dikurangi f 1,0 ditambah 2 kali 0,1. Hasilnya yaitu 1 per 12 kali 0,1 f 0,8 dikurangi 8f 0,9
ditambah 8F 1,1 dikurangi F1,2. Nah, sampai sini lalu kita substitusikan juga ke Fx. Maka hasilnya yaitu 10. Nah, tadi kan nilai eksak derivatif diperoleh 10. Nah, ternyata formula 5 titik memberikan hasil eksak, yaitu hasilnya 10, karena mengingat fungsi f yang diaproksimasi berupa polinomial derajat 3 yang bersifat f pangkat 4x sama dengan 0. Maka setiap estimasi galat E sama dengan H pangkat 4 per 30 dikali f pangkat 4 epsilon sama dengan 0 untuk sembarang epsilon. Lalu subbab selanjutnya yaitu aproksimasi derivatif kedua. Di sini sudah ada rumusnya, yaitu f double aksen x0 sama dengan 1 per h pangkat 2 dikali f x0 min h dikurangi 2f x0 ditambah f x0 plus h, dengan estimasi galat atau E sama dengan H pangkat 2 per 12 kali F pangkat 4 epsilon. Contohnya yaitu tabel berikut memberikan nilai Fx sama dengan Xe pangkat X yang disampling untuk beberapa nilai X. Di sini X-nya yaitu 1,8, 1,9, 2,0, 2,1 dan 2,2. Nah, untuk X 1,8 Fx-nya yaitu 10, sekian. Untuk 1,9 12,7 sekian. Lalu untuk X 2,0 Fx-nya 14, sekian. Untuk 2,1 Fx-nya 17, sekian. Untuk 2,2 Fx-nya 19, sekian. Nah, kita diperintah untuk menghitung aproksimasi untuk F double aksen 2,0. Tentukan estimasi galatnya dibandingkan dengan galat nyatanya. Penyelesaian, gunakan H sama dengan 0,1. Lalu kita peroleh F double aksen 2,0 sama dengan kita substitusikan ke rumus yang tadi, yang ini, maka menjadi hasilnya yaitu 1 per 0,1 pangkat 2 dikali F 1,9 dikurangi 2F 2,0 ditambah F 2,1. Hasilnya sama dengan 1 per 0,01. Nah, tadi kan sudah diketahui bahwa F 1,9 itu 12,703199 dari tabel yang tadi. Lalu F 2,0 juga sudah diketahui, yaitu 14,778112. Lalu ditambah F 2,1. Lah F 2,1 juga sudah diketahui, yaitu 17,148957. Hasilnya yaitu 29,5930. Untuk menentukan estimasi galat perlu informasi derivatif keempat, yaitu F pangkat 4 atau derivatif keempat X sama dengan 4 plus X kali E pangkat X. Maka ada epsilon anggotanya 1,9, 2,2, sehingga E sama dengan H pangkat 2 per 12 F pangkat 4 epsilon sama dengan 0,001 per 12 dikali 4 plus epsilon kali X pangkat epsilon. Nah, hasilnya yaitu 0,01 per 12 dikali 4 ditambah 2,2 dikali E 2,2.
E pangkat 2,2. Hasilnya yaitu 0,0466. Nah, kenapa di sini epsilonnya 2,2? Yaitu karena derivatif keempat ini merupakan nilai fungsi naik, sehingga nilai maksimumnya tercapai di ujung kanan interval. Nah, di sini ujung kanan intervalnya kan tadi 2,2, sehingga epsilonnya diubah menjadi 2,2, sehingga galat nyata diperoleh dengan membandingkan aproksimasinya dengan derivatif eksak. Derivatif eksaknya sama dengan f double aksen x sama dengan 2 plus x dikali e pangkat x, sehingga f double aksen 2,0 sama dengan 2 plus 2,0 dikali e pangkat 2,0, diperoleh 29,5560. Lalu diperoleh e nyatanya sama dengan 29,5930, yaitu tadi yang ini dikurangi 29,5560 derivatif eksaknya, sama dengan hasilnya 0,0370. Nah, ternyata galat nyata masih di bawah estimasi. Yang ini sebuah estimasi yang cukup sempurna, di mana galat nyata sedikit kurangnya dari galat estimasi. Nah, itu saja pembahasan mengenai aproksimasi derivatif dengan metode selisih terbagi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika masih belum paham, mungkin bisa diulangi lagi videonya. Lalu jika masih belum paham juga, bisa ditanyakan melalui WA group. Lalu insya Allah kami atau Pak Puguh akan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.